Yuk guys, buat kalian yang masih bingung perbedaan antara asuransi dan BPJS, dan sampai hari ini kalian masih bingung mau pilih asuransi atau BPJS, kalau masih belum tahu perbedaannya, nah kali ini kita akan bahas perbedaannya antara asuransi dan BPJS. So artinya kamu harus cek video ini, tonton sampai habis videonya, oke? Hai guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang saya alami, kalian boleh tahu. Apa yang tidak tahu, kalian harus tahu. So guys, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke program edukasi ya. Edukasi apa tentang asuransi kali ini. So jangan kemana-mana, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info terupdate dari Tia Channel. So jangan kemana-mana ya, stay tune. Senang rasanya bertemu kembali dengan kalian guys. Seperti biasa, Tia Channel, channel informasi dan edukasi kembali datang menyapa kepada kalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian karena sehat walafiat, diberikan rezeki, diberikan perlindungan dan kesehatan yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa tentunya. So guys, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke program edukasi ya. Kali ini di program edukasi kali ini, di video ini kita akan belajar tentang perbedaan antara asuransi dan BPJS. Jadi kalau misalkan kalian bingung pilih asuransi atau BPJS, nah kalian harus pahami dulu perbedaannya apa sih pilih asuransi atau BPJS. Kebanyakan orang bingung ya kalau misalkan antara disuruh memilih gitu, pilih asuransi atau BPJS, karena zaman sekarang ini kan yang tadinya dulu kan nggak ada BPJS, tapi sekarang kan sudah BPJS dari pemerintah ya. Dulu orang berpikir tentang asuransi, kemudian datang BPJS dari pemerintah. Jadi orang bingung apakah perlu memiliki asuransi atau perlu memiliki BPJS atau perlu memiliki keduanya. Jadi kadang-kadang mereka bingung. Nah di sini kalian harus pahami ya, ada perbedaan antara asuransi dan BPJS. Nah perbedaannya apa aja? Kali ini kita akan bahas perbedaan antara asuransi dan BPJS. Jadi kamu bisa lebih paham ya. Nah seperti yang kalian ketahui guys, kalau asuransi itu banyak ya. Asuransi itu mayoritas swasta ya. Asuransi itu banyak macamnya. Contohnya seperti ada Prudensial, ada AIA, ada AXA, ada apa lagi? Banyak banget ya. Ada Cigna, ada Allianz, ada Manulife, ada Sinarmas. Jadi banyak banget contoh-contoh dari asuransi swasta. Sedangkan untuk BPJS sendiri guys, BPJS itu adalah datang dari pemerintah ya. Jadi ini salah satu program dari pemerintah, di mana ini adalah perpanjangan dari jaring pengaman sosial. Dulu mungkin namanya bukan BPJS, dulu sudah ada sebetulnya, itu namanya Askes ya. Kalau asuransi kesehatan sebetulnya PT Askes gitu ya. Nah kemudian berubah menjadi BPJS. Seperti yang kalian ketahui guys, kalau BPJS ini kan dibagi menjadi dua ya. Ada BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Nah kali ini akan kita bandingkan, yang kita cari perbedaannya antara asuransi swasta dengan BPJS adalah tentang BPJS Kesehatan. Nah guys, BPJS Kesehatan ini dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 guys ya. Itu tentang sistem jaminan sosial nasional, dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah guys, untuk BPJS ini seperti yang kalian tahu ya, ada beberapa tingkatan dalam iuran, tergantung iurannya ya. Dan mungkin dikabarkan akan disamakan, tapi belum ya guys ya, belum. Itu mungkin nanti rencananya sih kabarnya kan di BPJS ini kan ada kelas-kelas ya, seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kemudian akan disamakan jadi kelas standar, tapi rencananya sih belum tahun ini guys, mungkin tahun 2022 ya, tahun depan guys. Oke, jadi langsung saja ya kita akan bahas perbedaan antara asuransi swasta dan BPJS, di mana ini akan mengakibatkan kelebihan atau kekurangan dari keduanya ya. Kita langsung saja kita bahas yang pertama. Yang pertama guys, tentunya dari segi premi ya, dimana BPJS tentunya mengungguli si asuransi swasta. Kalau asuransi swasta itu kan preminya mahal guys ya, sedangkan untuk BPJS kan preminya cukup murah ya, dimana digolong-golongkan. Untuk saat ini kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kelas 3 itu sekitar 35.000 ya, kelas 2 itu sekitar 100.000, kelas 1 adalah sekitar 150.000. Itu setelah mengalami kenaikan ya, tapi walaupun mengalami kenaikan tetap kalau dibandingkan dengan asuransi swasta
BPJS preminya jauh lebih murah dibandingkan dengan asuransi swasta. Jadi untuk bidang premi, untuk faktor preminya BPJS mengungguli si asuransi swasta. Dan masih berkaitan dengan premi guys, seperti BPJS walaupun preminya murah, tapi selain dia membiayai rawat inap, rawat jalan, dia juga ada ekstra fasilitas yang dimana dia bisa dipakai untuk memfasilitasi perawatan gigi misalkan, ataupun proses melahirkan ya. Jadi cukup lengkap dibandingkan dengan asuransi. Kalau asuransi kesehatan itu kalau misalkan kalian ingin ada manfaat tambahan, tentunya kalian harus membeli manfaat tambahan yang dinamakan dengan riders atau riders ya. Jadi kalau misalkan kalian beli lagi riders, beli lagi manfaat tambahan, tentunya preminya jauh akan lebih mahal lagi karena ada biaya tambahan untuk riders tersebut atau manfaat tambahan tersebut guys. Tetapi guys, walaupun si asuransi swasta tadi kalah dari segi premi ya dibandingkan dengan BPJS, dia punya keunggulan tersendiri, yaitu contohnya apa? Misalkan untuk dokter spesialis ya, dari segi dokter spesialis, kalau misalkan kalian memiliki asuransi guys, dan kalian ingin menentukan atau memilih dokter spesialis yang kalian inginkan, atau dokter tertentu yang kalian inginkan, tentunya kalian bisa langsung mendapatkan. Jadi nggak ada batasan gitu, jadi langsung aja kalau misalkan kalian ingin spesialis apa, dokter spesialis apa, kalian bisa langsung dapatkan dengan mudah gitu, dengan cepat, dengan langsung. Hanya berbeda dengan kalau BPJS. Kalau BPJS kan istilahnya kan ada prosesnya, itu ada proses BPJS. Contohnya kalau misalkan kalian sakit, untuk BPJS kan kalian harus datang ke vaskes tingkat 1 dulu. Dari vaskes tingkat 1, kalau misalkan kalian ingin memilih rumah sakit yang lebih besar, dan tentunya kalian harus memiliki surat rujukan dari vaskes kalian. Kalau misalkan vaskesnya di puskesmas, ya kalian harus minta rujukan dari puskesmas tersebut untuk pindah ke rumah sakit yang kalian inginkan. Dan kalau misalkan dari rumah sakit yang kalian inginkan ternyata kalian membutuhkan rumah sakit yang lebih bagus atau lebih baik lagi, tentunya kalian harus meminta surat rujukan lagi yang baru dari rumah sakit tersebut. Jadi kalau untuk segi kebutuhan dokter spesialis guys, tentunya asuransi swasta jauh lebih mudah dibandingkan dengan BPJS, di mana BPJS itu perlu proses prosedur yang baik atau prosedur sesuai dengan prosedur BPJS tersebut ya. Ini juga berlaku untuk kalau misalkan kalian pergi keluar kota ya, atau keluar negeri. Kalau misalkan sampai ada apa-apa, amit-amit ya, sampai ada kecelakaan terjadi di luar, kalian kalau misalkan punya asuransi swasta, punya asuransi itu langsung aja kalian bisa pilih rumah sakitnya dan kalian langsung pilih dokternya. Tapi kalau misalkan kalian punya BPJS, di mana BPJS kalian itu terdaftar beda kota gitu ya, tentunya kalian harus memilih vaskes pertama yang sesuai dengan terdaftar di BPJS kalian ya. Walaupun itu beda kota, tetap aja kalian nggak bisa langsung ke rumah sakit, yaitu ada vaskesnya. Jadi kalau misalkan untuk masalah darurat guys, untuk masalah darurat yang terjadi di luar kota atau di luar negeri, ini BPJS ini kurang begitu efektif ya. Tapi asuransi lebih efektif tentunya. Dan masih berhubungan guys tentang dokter dan rumah sakitnya serta fasilitasnya untuk asuransi ya. Untuk asuransi swasta tentunya ya. Kalau misalkan kalian memilih kamar, contoh kalau misalkan asuransi itu kalian ingin menggunakan asuransi ya, kalian ingin menggunakan kamar VIP. Jadi ada fasilitas penggunaan kamar VIP untuk para pemilik asuransi. Tapi kalau misalkan kalian memiliki BPJS, di situ tidak ada atau tidak boleh kalian memilih kamar VIP ya. Jadi pilihannya itu cuma ada kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Dimana nanti kalau misalkan kalian ingin lari atau pindah atau upgrade gitu ke kamar VIP, tentunya itu akan menambah ekstra charge atau ekstra biaya karena itu di luar ketentuan kalian sebagai anggota pemilik BPJS ya. Dan guys, ada lagi yang dikenal dengan pre-existing condition ya. Pre-existing condition itu artinya dimana kalau misalkan untuk asuransi swasta ya, kalau misalkan seseorang memiliki riwayat penyakit tertentu, riwayat penyakit berat tentunya ya, dia sudah memiliki riwayat penyakit tertentu sebelumnya ketika dia apply asuransi, nah itu nggak bisa langsung di cover guys.
Mungkin ada beberapa penyakit yang bisa di cover oleh asuransi tersebut walaupun dia sudah memiliki riwayat sebelumnya, tapi biasanya untuk asuransi swasta itu memiliki jeda, jadi nggak langsung ya. Ada yang harus ada melewati masa tunggu, ada masa tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tergantung jenis penyakitnya. Dan ada juga jenis penyakit yang sama sekali tidak bisa di cover kalau misalkan dia sudah punya riwayat sebelumnya. Jadi tergantung jenis penyakit dan tergantung dari jenis asuransi yang dia punya. Nah, sedangkan untuk BPJS guys, dia tidak peduli ya apakah dia sudah punya riwayat penyakit itu sebelumnya atau tidaknya, tetap di cover. Jadi dia nggak melihat riwayat sebelumnya untuk BPJS ini, nggak melihat ke belakang gitu guys ya. Dan untuk masalah klaim guys, biasanya kalau asuransi swasta itu ya nggak mayoritas sih, jadi nggak semuanya ya. Jadi mayoritas itu mereka nggak ke cover semuanya ya, nggak nge-cover 100% biaya-biaya yang dikeluarkan ketika kalian ada di rumah sakit. Biasanya mereka itu mengcover 30% sampai 80% saja ya, itu tergantung pada jenis asuransi yang kalian miliki. Mungkin ada beberapa yang di cover 100% tapi nggak semuanya. Jadi mayoritas itu 30% sampai 80% ya untuk masalah klaim ya. Sedangkan untuk BPJS mayoritas rata-rata kalau misalkan kalian nggak misalnya nggak upgrade kamar, biasanya di cover 100%. Nah sekarang guys, ini perbedaan yang terakhir ya tentang asuransi swasta dengan BPJS. Dimana kalau ini masalah premi ya, premi yang dibayarkan ya. Gatel nih hidung nih, bentar guys. Hidung, kenapa kalau hidung bisa gatel guys? Kenapa ya? Kenapa ya gatel? Jadi kalau misalkan kalian bangun pagi nih guys ya, kalian bangun pagi begitu mandi ya, biasa mandi aktivitas, tiba-tiba si hidung tuh bisa gatel. Kira-kira kenapa ya? Hidung tuh bisa gatal padahal nggak ngapain gitu. Jadi nggak tahu kenapa gatal aja. Jadi kalau misalkan udah digosok-gosok ini dia udah hilang gatalnya, tapi nanti beberapa waktu lagi, beberapa saat lagi ini gatal lagi. Kalau misalkan kalian tahu ya kenapa hidung bisa gatal tiba-tiba ya, maksudnya hidung ini daerah sini ya, kenapa bisa gatal tiba-tiba, komen ya, komen kasih tahu kenapa hidung bisa gatal tiba-tiba, apa penyebabnya. Oke guys, back lagi ya. Jadi perbedaan yang terakhir ya, perbedaan terakhir antara asuransi swasta dan BPJS ya. Jadi yang terakhir ini, kalau misalkan di asuransi itu kan kita mengenal ada namanya unit link guys ya, dimana premi yang kalian bayarkan per bulannya atau tiap bulannya itu disisihkan sebagian berapa persen gitu ya ke unit link tersebut, ke investasi tersebut. Jadi kalau misalkan kalian bayar ikut asuransi sudah berjalan 10 tahun, ada investasi atau ada, bukan investasi ya, ada uang premi, misalnya ada uang premi yang dikembalikan ke kalian sebagai bentuk investasi katanya ya. Jadi ada return gitu ya, ada uang premi, ada uang lah ya, uang premi yang kalian bayar itu ada yang kembali gitu, walaupun uangnya itu nggak 100% yang kalian bayarkan ya. Jadi besarnya tidak 100%, ingat ya, besarnya tidak 100% yang kalian bayarkan tiap bulannya. Jadi mungkin hanya berapa persennya aja, itu tergantung dari jenis investasi atau jenis kemana gitu kalian naruhnya gitu ya. Karena kan unit link itu kan macam-macam ya. Jadi ada yang perkiranya tuh, ada yang perkiraan pendapatannya tuh atau income atau profit atau return, ada sedang, menengah, dan tinggi gitu ya. Kalau misalkan kalian mendapatkan tingkat hasil sedang ya mungkin dapatnya kecil, kalau tinggi mungkin besar gitu ya. Jadi tergantung pada kemana mereka menginvestasikan uang premi kalian gitu. Jadi rata-rata sih nggak kembali 100% ya, nggak kembali 100% ya, mungkin kembalinya 70%an lah ya. Nah tapi itu masih mending ya dibandingkan dengan BPJS guys. Kalau BPJS kan kalian bayar premi tuh tiap bulannya. Nah uang premi untuk pembayaran BPJS itu hangus, jadi totally hangus ya. Jadi nggak ada yang kembali ke kalian sama sekali. Jadi nggak ada yang namanya unit link di BPJS tersebut. Oke? So guys, jadi sampai di sini kalian tahu ya apa sih perbedaannya antara asuransi swasta dan BPJS. Sekarang kalian sudah paham ya. Ada perbedaan antara asuransi swasta dan BPJS, di mana antara asuransi swasta dan BPJS itu masing-masing memiliki kelebihan masing-masing dan juga kekurangan masing-masing. Jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah kalau misalkan ada pertanyaan gimana kalau misalkan kita memiliki keduanya, tentunya jauh lebih bagus ya. Kalau misalkan sampai kalian memiliki keduanya, tentunya kan bisa saling mengcover. Jadi kalau misalkan kalian ikut BPJS kemudian
nggak ke cover semuanya, mungkin karena kalian upgrade kamar atau lain-lain, upgrade dokter atau lain-lain, dan ada biaya-biaya yang nggak ke cover sama BPJS, kalian bisa cover dengan asuransi. Jadi saling melengkapi lah ya. Pokoknya kalian ingat ya, tentunya ya, pada intinya apakah kalian memiliki asuransi ataupun kalian memiliki BPJS, itu sama-sama adalah untuk sebagai upaya ya, itu untuk menghindari resiko finansial. Jadi untuk melindungi finansial kalian ketika kalian sedang dalam keadaan sakit gitu ya. Jadi untuk melindungi finansial kalian gitu ya, resiko finansial kalian gitu tentunya ya. Karena kan ada istilahnya kita nggak ngeluarin uang sendiri ya. Jadi ada uang yang keluar dari BPJS ataupun asuransi untuk membantu biaya-biaya yang kita perlukan saat kita sakit gitu ya. Nah guys, jadi terserah kalian ya, apakah kalian mau pilih asuransi atau pilih BPJS atau mau pilih keduanya, tentunya lebih bagus. Tapi ingat, kalau misalkan sampai kalian pilih asuransi pun, kalian harus bisa disesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Karena kan asuransi kan cukup lebih mahal dari BPJS itu preminya. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan kalian untuk membayar per tiap bulannya. Disesuaikan dengan kemampuan dan income kalian. Berapa persen sih yang kalian mau sisihkan buat asuransi tersebut. Oke guys. Oke, sekali lagi, jadi sekarang mulai sekarang kalian mau pilih apa? Mau pilih asuransi atau mau pilih BPJS? Oke guys, cukup sampai di sini video kita kali ini tentang perbedaan antara asuransi swasta dan BPJS. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, tentunya menambah wawasan kalian dan menambah pengetahuan kalian akan dunia asuransi ataupun BPJS. Jadi terserah kalian ya, mau pilih apa? Pilih asuransi atau pilih BPJS, itu terserah kalian. So guys, buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, silahkan subscribe ya. Buat kalian yang baru datang ke Tia Channel, subscribe channel ini dan share buat yang lain ya, agar channel ini bisa bermanfaat tentunya buat kalian dan juga buat yang lain tentunya ya. Dan jadikan channel ini berkembang gitu ya, agar bisa menjadi manfaat lah buat orang-orang banyak guys ya. Dan ingat bahwa Tia Channel adalah channel informasi dan edukasi yang selalu menyajikan informasi menarik buat kalian guys, dan juga program-program edukasi yang terbaik buat kalian ya, untuk menambah wawasan kalian tentunya. Dan guys, jangan lupa kita juga punya komunitas YouTuber Tia Channel, di mana komunitas YouTuber Tia Channel ini adalah suatu komunitas wadah yang dibuat gitu ya, agar kalau misalkan kalian ingin bertanya tentang apapun itu, kalian bisa tanya di komunitas tersebut. Ataupun buat para YouTuber pemula yang ingin jadi YouTube ya, yang ingin berkarir di dunia YouTube, kalian juga bisa promo lah di situ, promo channel kalian di situ bisa ya. Jadi jangan lupa kita juga punya program edukasi gimana sih cara jadi seorang YouTuber itu biasanya setiap akhir minggu. Jadi ada ya. Jadi ingat, sekali lagi kita punya program informasi dan kita juga punya program edukasi ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian guys. Misalkan kalian ingin bergabung dengan komunitas YouTuber pemula Tia Channel, linknya ada di kolom deskripsi ya. Di bawah videonya di kolom deskripsi ada linknya. Jadi kalian tinggal klik aja, langsung aja bergabung ya. Jangan lupa guys, kita juga punya program tanya jawab Tia Channel, di mana kita punya program tanya jawab ini setiap bulannya ya. Dan pertanyaannya, kalian bisa bertanya apapun, terserah kalian. Apapun itu bentuk pertanyaannya, kalian bisa kirimkan ke DM ke Instagram Tia Channel, di Harry Tia Channel ya, di Instagramnya. Ataupun kalian bisa kirim ke WA 081321298888. Ya terserah, apapun bentuk pertanyaannya nanti kita akan coba bahas di program tanya jawab Tia Channel ya. Jadi jangan lupa, kalau misalkan mau tanya apapun itu, kalian tinggal kirimkan aja ya ke WA 081321298888, ataupun kalian bisa langsung DM di Instagram Tia Channel ya, di Harry Tia Channel, itu nama Instagramnya. So guys, terima kasih Tia Channel ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan sekali lagi, dukung terus channel ini untuk perkembangannya agar bisa bermanfaat buat kalian, buat orang banyak tentunya ya. Dengan cara subscribe, like, comment, dan share, nyalakan lonceng di sebelah kanannya, so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya guys. See you next time. Bye bye.